Perkenalkan, saya Niken sebagai moderator. Di sini juga ada Mas Tio, Mas Surya, Mbak Dinda, dan Mbak Erlin yang akan memberikan komentar dan tanggapannya pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, saya akan memutarkan video mengenai bad practice dan juga good practice mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian ATR BPN. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor ATR BPN Kota Jakarta Selatan pada Kamis siang. Penggeledahan dilakukan terkait kasus mafia tanah usai 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Sejumlah aparat Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Kedatangan penyidik Polda ini untuk menggeledah sejumlah ruang kerja dan mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi yang sebelumnya telah ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi mengatakan, kasus mafia tanah yang tengah diungkap memiliki beragam modus, mulai dari memalsukan sertifikat hingga membobol akun yang tidak bisa sembarang diakses. Sementara itu, Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Selatan, Sigit Santoso mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah, khususnya di Jakarta Selatan. Baik, kita telah melihat video bad practice mengenai penerapan substansi manajemen ASN yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN. Selanjutnya, kita mulai dari Mas Surya dan Mbak Dinda. Bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video contoh penerapan bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN tersebut? Menurut saya, perilaku yang dilakukan pegawai ASN di BPN Kota Jakarta Selatan sangat tidak patut untuk dicontoh, terlebih lagi sebagai seorang ASN. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat, di mana seorang ASN seharusnya dapat melayani kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya, dengan membuat pelanggaran kode etik sebagai pegawai ASN, yakni dengan tidak menjaga harkat martabat serta kehormatan sebagai pegawai ASN. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan perilaku seorang ASN, salah satunya pelanggaran dalam kode etik ASN, diantaranya manajemen ASN yang tercermin pada tindakan penyalahgunaan jabatan, dugaan praktek korupsi dan melanggar nilai dasar seorang ASN. Dengan adanya peristiwa tersebut akan membuat citra sebagai seorang ASN di kalangan masyarakat menjadi buruk dan tidak bisa dipercaya. Menambahkan jawaban dari Mas Surya, dalam video tersebut dijelaskan bahwa modus mafia tanah yang pertama adalah dengan memalsukan sertifikat. Jika dihubungkan dengan core values ASN berakhlak, jelas kegiatan tersebut tidak menerapkan core values akuntabel, yakni tidak jujur dan berintegritas, karena telah menyalahgunakan wewenang pejabat BPN sebagai pengelola layanan pertanahan. Lalu untuk modus yang kedua adalah dengan membobol akun yang seharusnya tidak dapat diakses sembarangan. Hal ini berhubungan dengan materi Smart ASN, di mana salah satu pilar literasi digital adalah mengenai digital safety atau aman bermedia digital. Kita sebagai ASN sudah sewajarnya meningkatkan IT awareness dengan cara menjaga kerahasiaan password dan username akun pertanahan, dengan tidak membagi pada sesama pegawai ataupun orang di luar BPN, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari pendapat Mas Surya dan Mbak Dinda, bisa saya tarik kesimpulan bahwa kita sebagai ASN yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, tidak seharusnya menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri nih. Maraknya kasus mafia tanah atau yang sering disebut maklar tanah sering sekali menjadi permasalahan umum di bidang pertanahan dan banyak merugikan pihak tertentu. Menurut kalian, Mbak Erlin dan Mas Tio, apa yang menjadi modus atau motif seorang ASN melakukan tindakan tersebut? Yang dilakukan oleh Oknum BPN Jakarta Selatan merupakan bad practice dalam hal smart governance dan smart ASN, di mana fasilitas dan teknologi yang sudah ada digunakan untuk melakukan tindak kejahatan demi kepentingan pribadi. Seharusnya hal tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan untuk memasukkan sertifikat dan membobol akun merupakan hasil dari kelihayan oknum-oknum tersebut, yang mana sangat disayangkan bila kemampuan dan kelihayan seseorang digunakan untuk tindak kejahatan. Menjawab pertanyaan dari Mbak Niken mengenai motif ASN yang ikut andil dalam kasus mafia tanah, menurut aku karena masih adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tersebut, baik itu celah pribadi yang tidak memiliki akhlak maupun celah di kantor pertanahan tersebut. Kita harus mengakui
bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut, karena tindak kejahatan sendiri terjadi karena adanya kesempatan. Menjawab pertanyaan dari Mbak Niken mengenai motif ASN yang ikut andil dalam kasus mafia tanah adalah salah satunya karena faktor money oriented. Kebutuhan tanah dalam kelangsungan hidup terus bertambah. Hal ini yang banyak dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menerapkan core values dari ASN berakhlak. Di samping itu, tanah menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi yang menggiurkan, sehingga hal tersebut merupakan salah satu penyebab maraknya mafia tanah. Oke, bisa saya simpulkan jika motif seorang ASN menjadi bagian dalam kasus mafia tanah adalah karena rendahnya kesadaran dalam menerapkan core value nilai ASN, yaitu berakhlak ya. Salah satunya adalah nilai akuntabel di mana seorang ASN dituntut untuk memiliki profesionalitas, integritas, serta mampu untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Lalu apa upaya dari BPN sendiri nih sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam cara pemberantasan mafia tanah? Menurut saya, upaya yang harus dilakukan terkait maraknya kasus mafia tanah saat ini diantaranya mendata proyek yang masuk dan diawasi secara berkala, memperkuat transparansi, pengawasan pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan SDM, sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendaftaran tanah yang diurus sendiri tanpa perantara lebih pasti terjamin, dan terakhir, menindak secara tegas para pelaku. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Perlu diketahui juga, untuk saat ini BPN khususnya Pusdatin telah mengupgrade beberapa sistem yang menunjang kinerja. Di antaranya penggunaan aplikasi produk pelayanan pertanahan seperti aplikasi buku tanah, PTSL, dan iOffice, di mana aplikasi tersebut sudah menerapkan single login dengan merequest OTP yang dikirim di akun email yang terdaftar pada setiap kali mengakses. Hal tersebut dilakukan agar kerahasiaan akun terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana akun pertanahan yang dimiliki oleh pegawai tidak bisa login di browser maupun device yang berbeda, sehingga sangat mendukung sekali dalam penerapan Smart ASN, yakni Digital Safety. Baik, terima kasih teman-teman. Dengan diskusi ini kita jadi paham bagaimana penerapan best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Tentunya ini bukan untuk dicontoh ya. Berikutnya saya akan menampilkan yang berbeda dengan video sebelumnya. Mari kita simak video selanjutnya. Tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one day service tanpa harus ke back office. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Sudah kita saksikan video yang kedua mengenai penerapan good practice ya. Gimana nih tanggapan atau pendapat kalian untuk video kali ini? Izinkan saya memberikan komentar untuk video good practice tentang digitalisasi pelayanan tersebut. Digitalisasi pelayanan di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah terobosan baru untuk menjawab kendala yang terjadi. Digitalisasi pelayanan juga sudah mencerminkan nilai Smart ASN karena menerapkan literasi digital dengan baik. Saya juga berharap dengan adanya digitalisasi pelayanan, maka dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan di BPN. Di sini, Kantah Jakarta Utara memanfaatkan teknologi terkini untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti loket online yang one-stop service dan Smart Office merupakan perwujudan dari Smart Governance. Petugas serta manajer loket
juga memiliki digital skills agar bisa menggunakan teknologi yang ada, seperti mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce dan teknologi pendukung lainnya. Izin menambahkan, telah dipaparkan oleh teman-teman yang lain terkait pemanfaatan teknologi dalam terwujudnya smart governance. Di sini saya mau menyoroti perihal terdapatnya fasilitas-fasilitas penunjang, di mana ini juga dapat dijadikan salah satu faktor pendorong terwujudnya smart governance. Dengan dilengkapinya fasilitas-fasilitas tambahan seperti ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu, dan ruang laktasi, diharapkan pemohon dapat merasa nyaman saat sedang menunggu antrian pelayanan. Baik, adanya inovasi pelayanan kepada masyarakat, apalagi didukung oleh digitalisasi, sangat bagus dan dapat mempercepat birokrasi. Dan hal tersebut menunjukkan SDM pada ATR BPN memiliki kecakapan dalam dunia digital atau digital skills yang berarti mampu memanfaatkan dunia digital dengan sangat baik. Selain itu, apakah ada implementasi good practice lain dari kantah kalian masing-masing nih yang bisa dijadikan panutan untuk perbaikan layanan pertanahan ke depannya? Untuk kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan, sejauh ini masih berusaha mengoptimalkan program-program dari pusat, seperti pelaksanaan pelataran atau loket prioritas yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Hadi Cahyanto, di mana program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin mengurus sendiri sertifikat tanahnya, namun terkendala waktu karena bekerja. Sejauh ini sih masih itu saja yang ada di Kantah Bangkalan. Mungkin dari kantah teman-teman yang lain ada program baru yang dapat saya jadikan contoh untuk dapat diterapkan juga di Bangkalan. Dalam penerapan implementasi good practice sendiri di kantah saya, kantor pertahanan Kabupaten Banyuwangi, yaitu adanya program Lanons atau layanan 60 menit selesai. Dalam program tersebut, kantor pertahanan Kabupaten Banyuwangi melayani pengurusan layanan peningkatan hak dan layanan roya, yang dimana salah satu syaratnya diwajibkan pemohon yang bersangkutan sendiri tanpa kuasa. Program tersebut sangat membantu masyarakat dan menghindari maraknya praktik mafia tanah. Untuk implementasi good practice di lingkungan kantor pertanahan se-DKI Jakarta berupa aplikasi KAKAP atau Kadaster Lengkap yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pertanahan di DKI Jakarta. Misalnya integrasi antara NIK, NJOP, kepemilikan bidang tanah, peruntukan penggunaan tanah, dan masih banyak lagi. Menurut saya, KAKAP atau Kadaster Lengkap merupakan terobosan yang sangat bagus karena sekali membuka aplikasi KAKAP, kita bisa menemukan informasi pertanahan yang lengkap. Implementasi good practice di kantor pertanahan Kabupaten Sleman, salah satunya ada Latar Merapi, yang merupakan akronim dari pelayanan pengantaran sertifikat menuju rumah pemilik. Karena pemohon dari Kantah Sleman tidak semuanya berdomisili di dekat Kantah Sleman, ada pemohon yang sudah usia lanjut, dan ada juga pemohon yang kurang sehat. Untuk itu, kantor pertanahan Kabupaten Sleman memberikan layanan ini agar pemohon yang rumahnya sangat jauh dapat kami antar sertifikatnya. Dan pemohon yang sudah lanjut usia, yang mungkin susah untuk ke Kantah Sleman, serta pemohon yang kurang sehat atau memiliki kendala untuk ke Kantah Sleman, kita memberikan layanan Latar Merapi, agar hasil sertifikatnya bisa diberikan langsung ke rumah, supaya memudahkan masyarakat. Oke, selanjutnya perkenankan saya membacakan poin-poin dan inti dari kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama, kita telah diperlihatkan video mengenai bad practice dan good practice dari penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Intinya adalah ASN harus memiliki sifat dan perilaku yang memberikan contoh baik kepada masyarakat. ASN harus tiada henti melakukan inovasi dalam menghadapi perkembangan zaman, yaitu dengan berliterasi digital dan dapat memanfaatkan transformasi digital dengan baik. Dan yang terakhir, sudah merupakan suatu kewajiban bahwa ASN itu melayani masyarakat dengan tanpa mengharap imbalan dari masyarakat. Kesimpulan yang saya sampaikan barusan sekaligus menjadi penutup dalam podcast ini. Kalau begitu, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu kakak-kakak sekalian. Semoga sehat selalu dan dapat menjadi contoh ASN profesional yang bangga melayani bangsa.